Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala. Amma ba'd. Pemirsa As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah, iradah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali pada acara kesayangan kita ini berkaitan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, atau setelah kita melaksanakan kewajiban puasa selama bulan Ramadan, kita bersama-sama sudah merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Salah satu doa yang dianjurkan untuk kita bersama-sama ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan orang lain, sesama orang-orang beriman, sesama orang Islam, maka kita dianjurkan untuk mendoakan minal aidin wal faizin. Atau dalam doa lengkapnya, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Atau dalam redaksi lain, ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang termasuk disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Idul Fitri kembali kepada kesucian kita karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Dan juga semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang tadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan doa ini, ada para ulama mengatakan bahwa kembalinya seseorang dalam kesucian itu, dia mesti melakukan beberapa hal agar kesucian itu senantiasa terjaga selama 11 bulan berikutnya. Di antara ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dari ayat ini ada 4 hal yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang tadi kembali kepada fitrah, yang tidak memiliki dosa lagi. Pertama, munibina ilaih, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat kepada Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Atau di hadis yang lain Nabi menyebutkan seperti anak yang baru dilahirkan. Nah, tentu sebagai manusia, karena kita bukan malaikat, karena kita bukan nabi dan rasul, tentu kita memiliki yang namanya kesalahan, kekhilafan, bahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni. Apalagi dalam bulan Ramadan, kita diberikan sarana oleh Allah untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa itu mendatangkan ampunan Allah, seperti hadis Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang berpuasa dengan iman, dengan mengharapkan redha Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Begitu juga orang yang qama ramadhana, melakukan qiyam di dalam bulan Ramadan, apakah itu salat tarawih, salat witir, atau salat-salat nawafil lainnya di malam hari, maka Allah juga akan mengampuni. Kemudian ada lagi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, man qama lailatal qadr, orang yang melakukan salat di malam al-qadar.
maka Allah Subhanahu wa taala juga ampuni. Nah, sarana yang diberikan oleh Allah ini di dalam bulan Ramadan yang tadi mengembalikan hambanya kepada Idul Fitri, kepada fitrah. Nah, tinggal kita bagaimana mempertahankan kefitrahan ini. Itu salah satu tadi dengan selalu bertobat. Tobat artinya selalu batang tubuh kita tidak kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan tadi dosa atau maksiat kepada Allah. Kemudian diiringi dengan istighfar. Mulut kita selalu mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Pengampun apabila diminta selalu memberikan yaitu maghfirah kepada kita. Satu. Kemudian yang kedua, untuk menjaga fitrah kesucian kita setelah kembali kepada kesucian kita, yang kedua adalah wattaquhu, bertakwa kepada Allah. Kalau kita yang pergi salat Jumat selalu mendengar wasiat daripada khatib untuk bertakwa kepada Allah, yaitu imtitsalu awamirih, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi wajtinabu nawahi, menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk itu, betapa pada siang hari kita berpuasa, mempuasakan batang tubuh kita tadi. Kemudian apakah itu yang namanya mata, telinga, mulut, dan lain sebagainya, bahkan fikiran dan hati kita. Untuk apa? Untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam pengertian yang lain adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ini kita bahas, satu takut jauh dari Allah, takut terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, takut terhijab, terdinding dari Allah Subhanahu wa taala, dan takut tidak terhubung atau tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ditakuti oleh orang beriman. Kemudian menjaga kesucian itu juga Al-Qur'an membimbing kita wa aqimus salata, yaitu dengan selalu mendirikan salat. Apakah salat itu salat fardu maupun salat sunat? Yang dimana kita tahu bahwa salat itu adalah tolak ukur daripada setiap amal yang kita lakukan. Artinya apa? Ketika salat kita diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Kemudian ketika salat kita ditolak, maka tertolaklah amal-amal yang lain. Kalau orang meninggalkan salat, dia melakukan haji, maka hajinya tidak diterima. Kenapa? Dia meninggalkan fondasi dasar, yaitu tolak ukurnya salat. Orang yang berpuasa tidak salat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkan salat. Nah, karena itu setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, malam harinya diiringi dengan salat-salat malam kita, maka ini harapannya di luar Ramadan mudah-mudahan tetap kita memakmurkan masjid, tetap kita hadir salat berjamaah di masjid di awal waktu, dan salat-salat yang lainnya. Kemudian yang keempat, untuk mempertahankan kesucian kita setelah Ramadan, wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi termasuk orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik jali kata ulama maupun syirik khafi. Syirik jali yang jelas kita menyembah selain Allah, apakah patung, berhala dan lain sebagainya, atau syirik khafi yang tersembunyi di dalam batin kita dengan melakukan suatu ibadah tapi tujuannya bukan untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan ada orang salat tapi tujuannya satu, sahun, melalaikan Allah, bukan tujuan Allah. Kemudian yang kedua, yuraun, ingin dilihat oleh orang lain. Maka ini juga termasuk syirik, dan yang namanya syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Nah, karena itu mudah-mudahan setelah Ramadan berlalu, kemudian kita sudah beridul fitri, kembali kepada kefitrahan kesucian kita. Mudah-mudahan kita mampu mengistiqamahkan kesucian itu, mempertahankan kesucian itu, untuk kita menjalani hidup dan kehidupan, untuk kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 11 bulan berikutnya. Selamat hari raya
Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.